Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan kedua mengenai statistik dan statistika. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada kalanya kita terlebih dahulu membaca surat As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Baiklah, kita lanjut. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang statistik dan statistika, di mana di sini standar kompetensinya itu atau kompetensi dasarnya itu, yang pertama kita tuh akan membahas tentang pengertian statistik dan statistika, menjelaskan klasifikasi statistik dan statistika, menjelaskan pengertian penelitian ilmiah, yang keempat menjelaskan fungsi statistik dalam penelitian ilmiah, yang kelima menjelaskan keterkaitan teori dan statistik pada penelitian ilmiah. Kita masuk ke pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari bahasa Latin status yang artinya negara, atau kata staat dalam bahasa Belanda. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai bahan keterangan atau data, baik data kuantitatif ataupun data kualitatif yang dibutuhkan oleh suatu negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, statistika diartikan dalam dua pemaknaan. Yang pertama, statistika sebagai ilmu statistik, dan kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Pengertian statistik dan statistika menurut para ahli. Di sini ada pengertian statistika menurut Sujana, yang mengatakan bahwa statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, atau penganalisaan dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Dan adapun sini pengertian statistik menurut para ahli dari Supardi, di mana dia menyatakan bahwasannya statistik itu merupakan seperangkat metode yang membahas tentang bagaimana cara pengumpulan data yang dapat memberikan informasi yang optimal. Yang kedua, bagaimana cara meringkas, mengolah data dan menyajikan data. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan analisis terhadap sekumpulan data sehingga dari analisis itu timbul strategi-strategi tertentu. Yang keempat, bagaimana cara mengambil kesimpulan dan menyarankan keputusan yang sebaiknya diambil atas dasar strategi yang ada. Yang kelima, bagaimana cara menentukan besarnya resiko kekeliruan yang mungkin terjadi jika mengambil keputusan atas dasar strategi tersebut. Adapun perbedaan statistik dan statistika. Nah, sebenarnya dari menurut para ahli dan sebelum yang Ibu jelaskan tadi, kalau menurut Ibu statistik ini agar lebih simpelnya lah ya, kita bedakan statistik ini kalau Ibu ambil kesimpulannya, dia tuh lebih ke perhitungannya atau sistematis cara menghitung datanya. Dia lebih ke bagaimana cara perhitungan datanya, lebih ke bagaimana cara mengolah datanya. Sedangkan statistika ini kalau Ibu ambil kesimpulan, statistika ini lebih ke pembelajarannya atau lebih ke nama pembelajarannya gitu, dan lebih ke pengetahuannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi perbedaan statistik dan statistika itu, statistik di sini adalah kumpulan data atau fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, grafik, diagram, dan sebagainya agar mudah diinterpretasikan dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan statistika adalah suatu pengetahuan mengenai cara, metode, teknik pengumpulan data, menganalisis data, menyajikan data guna membuat keputusan-keputusan. Nah, kan di sini nampak kan statistik itu lebih ke sistematis, atau dia lebih ke perhitungannya, bagaimana dia itu mengumpulkan data, dan ketika dikumpulkan data itu bagaimana dia cara disajikannya itu dalam bentuk daftar, tabel, grafik, diagram. Dan sedangkan statistika ini dia lebih ke pengetahuan atau lebih ke cara pembelajarannya, kan seperti itu kan. Nah, kita lanjut ke klasifikasi statistika. Pada klasifikasi statistika ini dilihat dari 3 bentuk. Yang pertama itu klasifikasi statistika itu dapat dilihat dari fungsinya,
ruang lingkup dan penggunaannya, dan yang ketiga itu indikator yang dianalisis. Yang pertama, Ibu akan ngebahas klasifikasi statistika yang dilihat dari fungsinya. Terbagi atas dua. Yang pertama itu ada statistik deskriptif atau deskriptif statistik, yaitu statistik yang mempelajari tata cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan, dan peristiwa sehingga dapat ditarik atau dimaknai tertentu. Maksudnya dapat ditarik berupa kesimpulannya gitu. Terus ada di sini statistik inferensial atau inferensial statistik, yaitu statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data kuantitatif yang diperoleh dari sampel penelitian. Penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasinya disebut granulisasi atau induksi. Jenis-jenis statistika dilihat dari fungsinya, yaitu yang pertama ada statistika deskriptif. Materi yang diajukan nantinya ini adalah penyajian data, ukuran pengusatan, ukuran penyebaran, angka indeks. Yang kelima ada deret berkala dan peramalan. Sedangkan pada statistika inferensial itu ada probabilitas dan teori keputusan, metode sampling, teori pendugaan, pengujian hipotesa, regresi dan korelasi. Yang keenam ada statistik non-parametrik. Sedangkan klasifikasi statistika yang kedua yang dapat dilihat dari ruang lingkup itu terbagi beberapa. Yang pertama itu ada statistika pendidikan. Ada statistika yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Nah, inilah yang statistik yang disinilah yang kita lihat kan. Kita akan mengenai statistik pendidikan, di mana statistik pendidikan itu statistik yang diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Yang kedua, ada dia statistik sosial. Statistik sosial itu adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau ilmu disiplin sosial. Yang ketiga, statistik kesehatan diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu kesehatan. Begitu juga dengan ilmu ekonomi, pertanian, dan statistik bidang ilmu yang lainnya. Pengguna statistika nih banyak ya. Pengguna statistika nih orang manajemen itu juga menggunakan statistika. Masalah yang dihadapi itu pada orang-orang manajemen itu mungkin itu pada penentuan struktur gaji, pesangon, tunjangan karyawan, evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja perusahaan, bagaimana juga penentuan jumlah persediaan barang, dan gitu bagaimana barang dalam proses dan barang jadi. Sedangkan pada akuntansi itu kalau misalnya statistik itu yang dihadapinya itu penentuan standar audit barang dan jasa, penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa, analisis rasio keuangan perusahaan. Dan pada pemasaran ada bagaimana tuh cara menghadapi penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi pasar, ramalan penjualan, efektivitas kegiatan promosi dan penjualan. Pada keuangan itu tingkat pengembalian investasi beberapa sektor ekonomi, potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, suku bunga dan reksadana. Adapun analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha, analisis resiko setiap usaha. Juga ada pada ekonomi pembangunan, agribisnis. Ini nanti masalah-masalah data, tapi dapat kalian baca sendiri ya untuk lebih jelasnya. Nah, di sini yang ketiga itu klasifikasi statistika yang dilihat dari indikator yang dianalisis, yaitu terbagi dua juga, yaitu statistik parametrik, di mana statistik parametrik itu adalah statistik yang parameter populasinya memenuhi syarat-syarat tertentu seperti data berskala interval atau rasio, pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal, memiliki varians yang homogen, model regresi linear. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Nah, ini semua nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Itu kita akan membahas tentang analisis regresi itu pada pertemuan ke-10 atau 11. Terus lanjut yang kedua, statistik non parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan
Baiklah, yang ketiga itu klasifikasi statistika dilihat dari indikator yang dianalisis. Di mana klasifikasi statistika dilihat dari indikator yang dianalisis itu terbagi dua, yaitu statistik parametrik, di mana statistik parametrik itu adalah statistik yang parameter populasinya yang memenuhi syarat-syarat tertentu seperti data berskala, interval, rasio, pengambilan sampel harus random, berdistribusi normal, memiliki variasi yang homogen, model regresi linear. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Yang kedua, statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana halnya dengan statistik parametrik. Nah, nanti statistik parametrik yang tadi dijelaskan ini berdistribusi normal, memiliki varians yang homogen, model regresinya linear, itu nanti kita akan pelajari lebih dalam pada pertemuan 10 atau 11 itu ya, kira-kira ya. Nah, dan statistik parametrik juga nanti akan kita pelajari ke pertemuan yang berikutnya. Nah, sini kita masuk pada pengertian ilmiah, di mana definisi pengertian ilmiah itu adalah istilah yang sering digunakan untuk menyatakan kegiatan para ilmuwan atau peneliti yang berusaha membahas suatu masalah dengan metodologi tertentu. Dari penelitian ilmiah juga ada sih sebagian orang menyebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini lebih ke cara berpikirnya, bagaimana metode ilmiah ini pemikirannya itu menggunakan berpikir secara deduktif dan berpikir secara induktif. Mungkin kalau berpikir secara induktif dan deduktif itu biasanya kita pelajari itu pada berpikir secara logika ya, dimana berpikiran secara deduktif itu tadi itu kita itu mengambil kesimpulan dari yang umum yang khusus. Maksudnya mengambil kesimpulan dari umum yang khusus tuh misalnya gini, semua kelas 10 itu harus mempelajari matematika, misalnya gitu kan. Kelas 10 SMA tuh harus mempelajari matematika. Nah, si Dodi itu adalah kelas 10 SMA, berarti kesimpulannya kan si Dodi itu kan harus mempelajari matematika kan gitu kan. Itu kan dari khusus dari umum ke khusus gitu kan. Karena kenapa? Tadi kan ibu bilang semua kan umum kan, semua anak kelas 10 SMA itu harus mempelajari matematika. Yang khususnya si Dodi itu dia rupanya anak matematika kelas 10 SMA gitu kan, berarti dia harus mempelajari matematika kan gitu. Nah, sedangkan berpikir induktif itu seperti ini, dia pemikiran dari khusus ke umum. Misalnya gini, logam 1 dipanaskan akan mencair, logam 2 dipanaskan akan mencair, logam 3 dipanaskan akan mencair. Nah, itu kan bersifat khusus. Yang umumnya berarti itu kesimpulannya semua logam apabila dipanaskan akan mencair. Seperti itulah pemikiran deduktif dan induktif itu tadi. Lanjut ke sifat-sifat penelitian ilmiah. Sifat-sifat penelitian bermuara itu yang pertama, penelitian sebagai kegiatan ilmiah berupaya menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kedua, penelitian mempergunakan cara kerja dengan prosedur yang teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penelitian mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan dan pengalaman. Yang keempat, penelitian mengumpulkan data secara objektif atau tidak berat sebelah. Yang kelima, penelitian mengolah data dan menyajikan secara sistematis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam, hasil penelitian dilaporkan secara rasional dan logis dalam berbagai bentuk penulisan ilmiah. Itulah sifat-sifat dari penelitian ilmiah itu tadi, Lanjut kita ke fungsi teori pada penelitian ilmiah. Fungsi teori pada penelitian ilmiah ini, tujuan penelitian ilmiah ini sebenarnya pada hakikatnya adalah menjelaskan fenomena-fenomena alam, termasuk fenomena sosial, yang penelitiannya itu tentang perilaku manusia, terus tentang perbuatan-perbuatan tindakan, menjelaskan hubungan stimulus dengan respon, penjelasan-penjelasan lain yang terdapat pada berbagai disiplin ilmu seperti ilmu fisika, kimia, biologi, sosiologi, psikologi, dan pendidikan lainnya. Nah, menurut si Carl Miller ini, berdasarkan definisinya itu bahwasannya teori mengandung 3 aspek, yaitu
penjelasan tentang konsep, penjelasan tentang hubungan antara konsep, dan prediksi yang didasarkan pada sifat hubungan antar fenomena terkait dengan masalah yang dibahas pada tulisan ini merupakan fungsi teori sebagai penjelasan tentang konsep. Fungsi teori dapat disimpulkan sebagai landasan teoritik dalam membangun kerangka pikir dan merumuskan hipotesis dan sebagai landasan konseptual bagi peneliti untuk merumuskan. Masuk kita pada ke prosedural penelitian ilmiah atau prosedur penelitian ilmiah, di mana tahap pertama itu yang kita lakukan itu adalah peneliti menjawab masalah dengan menggunakan teori. Di sini kan sebelum kita penelitian kan pasti kita kan ada juga kan seperti ke sekolah gitu kan, mau mencari permasalahan dulu di sekolah. Inilah tahap pertama yang kita lakukan untuk meneliti pastinya kan, apa sih masalah di sekolah itu gitu kan. Misalnya kita tuh kan permasalahan di sekolah itu misalnya pertama itu guru tuh masih menggunakan teacher oriented atau sepenuhnya itu pada guru gitu kan, sedangkan kurikulum kita tuh sudah menggunakan kurikulum 13 bukan KTSP lagi kan. Itu kan satu-satu permasalahan dan kita tuh harus mencari permasalahan di sekolah itu, terus kan membangun kerangka pikir dan merumuskan hipotesis. Nah kita harus tahu gitu kan, hipotesis kita kan dugaan sementara, berarti seperti ini, apa yang harus aku lakukan ya ke depannya ya, kalau misalnya seperti ini apa yang akan terjadi ya. Kita harus merumuskan, mungkin kalau misalnya menggunakan model pembelajaran ini kira-kira belajarnya bagus apa enggak ya, kita harus tahu gitu kan. Nah setelah itu kan kita hipotesis lagi, itu kalau misalnya hipotesis kan dikatakan benar itu seperti apa, nanti kita pelajari itu lebih dalam lagi tentang uji hipotesis. Kita belum membahas di sini, uji hipotesis itu akan kita bahas pada pertemuan ke-6 atau ke-7 gitu. Nah, tahap kedua di sini peneliti mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah. Nah, masalah apa yang ada di lapangan itu kan. Misalnya tadi kan contoh Ibu misalnya kita judul penelitian kita tuh misalnya pengembangan media pembelajaran berbasis IT untuk meningkatkan kemampuan spasial. Berarti kan kita harus mencari masalah atau kita observasi dulu bagaimana kemampuan spasial di situ. Ternyata lebih rendah kemampuan spasial wanita daripada kemampuan spasial siswa laki-lakinya gitu kan. Apa sih sebenarnya kenapa kok siswa wanitanya ini lebih rendah gitu daripada siswa laki-lakinya gitu kan. Kita kumpulkanlah datanya itu, misalnya kita mengumpulkan datanya itu pakai tes tentang kemampuan spasial, kita observasi terlebih dahulu. Terus misalnya kita menggunakan angket, kita wawancarailah si guru itu tadi kan, bisa gitu kan. Terus kita di sini mengukur variabel penelitian. Di sini masuk yang mengukur variabel penelitian itu, kita kan pasti kan sebelum kita melakukan penelitian kan kita harus tahu gitu variabel apa yang mau kita ambil. Variabel kontrolnya itu apa, variabel bebasnya itu apa. Misal variabel bebasnya itu mode pembelajaran, variabel kontrolnya itu misalnya kemampuan yang mau kita tuju, kayak misalnya pada kemampuan matematis itu misalnya ada kemampuan penalaran, terus kemampuan pemahaman konsep, pemecah masalah kan gitu kan. Nah itu variabel penelitiannya itu kita harus tahu. Dan gitu pengukuran terhadap variabel ya setelah kita tahu lah gitu kan pengukurannya itu menggunakan apa. Pengukuran itu bisa menggunakan tes, angket ya kan. Terus kan memerlukan alat ukur atau instrumen pengumpulan data. Nah instrumennya itu apa aja tadi, misalnya instrumennya itu lembar validasi, atau instrumennya itu misalnya macam-macam lah, ada misalnya atau ada tes atau angket atau pedoman wawancara. Lalu misalnya itu ada las kan untuk uji post testnya gitu kan. Lanjut ke langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Ini tadi yang Ibu bilang. Dalam langkah-langkah pengumpulan data penelitian, itu yang pertama kita mempelajari konsep variabel penelitian. Kita harus tahu dulu apa-apa aja sih variabel penelitian itu gitu kan. Banyak kan variabel penelitian itu macam-macam. Misalnya ada variabel independen, terus variabel kontrol, variabel bebas, seperti yang Ibu bilang tadi juga kan, variabel bebas. Misalnya disinilah tadi yang Ibu jelaskan itu kan langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Yang pertama itu kita harus mempelajari konsep variabel penelitian.
apa-apa saja sih sebenarnya variabel penelitian itu. Kan banyak tuh variabel yang kita ketahui itu, misalnya ya variabel nominal itu apa, terus variabel independen, dependen itu apa, variabel atribut, variabel aktif. Kayak misalnya kayak di kita itu lebih sering sih variabel, kita menggunakan variabel bebas, sama variabel terikat gitu kan, atau variabel kontrol. Misalnya variabel bebasnya itu model pembelajaran, kita boleh kan situ apa aja kita gunakan kan, atau variabel bebasnya itu mungkin kita mau menggunakan IT apa. Terus variabel kontrolnya atau variabel terikatnya itu misalnya kita itu menggunakan misalnya kita tuh mau melihat kemampuan penalaran, kemampuan pemecahan masalah, atau kemampuan berpikir kritis gitu kan. Atau kita mau lihat soft skillnya, mungkin soft skillnya tuh dapat kita lihat tuh misalnya kayak motivasi belajar siswanya, atau aktivitas belajarnya, atau kemandiri belajarnya. Terus yang kedua, merumuskan konstruk masing-masing variabel penelitian. Merumuskan konstruk variabel penelitian ini maksudnya, tadi juga misalnya variabel yang kita ambil itu apa gitu kan. Nah, dia masuk kemana gitu, kita harus tahu lah menentukan. Misal variabel bebas itu apa sih kira-kira, misalnya kalau misal dari penelitian kita tuh variabel bebasnya itu mana gitu kan. Misalnya kalau misalnya kayak contohnya misal penelitian ibu dulu kan, pengembangan media pembelajaran berbasis IT gitu kan, dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Lalu di situ ibu mau melihat kemampuan spasial dan motivasi belajar siswa. Berarti kan variabel bebasnya kan situ kan model pembelajaran based learning dan menggunakan IT kan. Serta di situ yang menjadi variabel terikatnya berarti kan yang mau ibu tuju itu tadi, yaitu ibu mau melihat kemampuan spasial dan motivasi belajar itu tadi kan. Lalu yang ketiga, merumuskan indikator masing-masing variabel penelitian. Nah, kita kan tahu tadi variabel yang ibu ambil, misalnya ibu variabel bebas itu ibu ngambil problem based learning. Apa sih indikator-indikator dari pembelajaran menggunakan problem based learning? Kan ada indikator pembelajaran problem based learning kan, misalnya merumuskan masalah, menyajikan masalah kan gitu kan, indikator-indikator problem based learning kan pasti ada kan indikator variabelnya kan. Dan misalnya kayak tadi variabel terikat, kemampuan spasial itu ada itu macam-macam, itu ada relation indikatornya, terus ada rotation, itu bagaimana sih gitu. Lalu yang keempat, kita membuat kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen itu kan misalnya kita kayak membuat tes las, itu kan harus sesuai dengan mode pembelajaran, begitu juga dengan RPP-nya. Itulah kira-kira kisi-kisi instrumennya. Dan kisi-kisi soal tes kan pasti ada, bagaimana kita itu mau membuat kisi-kisi soalnya itu, misalnya nanti nilainya berapa, rubrik skornya berapa. Terus lalu kita menentukan instrumen yang sesuai, misalnya kita mau melihat kemampuan spasial atau kemampuan penalaran atau kemampuan berpikir kritis atau komunikasi. Instrumen yang sesuai itu apa? Oh, instrumen yang sesuai itu tes. Tapi kalau misalnya tadi kita mau melihat aktivitas belajarnya, motivasi siswanya, dan kita mau melihat kemandirian belajarnya, kan tidak mungkin menggunakan tes kan. Itu kan kalau misalnya kayak kita mau melihat soft skillnya itu kan lebih ke angket atau ke wawancara kan. Nah, itu kita harus tahu apa sih instrumen yang sesuai gitu kan, baru kita merakit instrumennya. Sesudah kita rakit, kita validasi instrumen. Nah, validasi instrumen sini kan sebelum kita terjun ke lapangan pasti kan kita kan ada memvalidkan oleh guru sekolahnya, atau kita validkan oleh dosen pembimbing kita, atau ada spesial untuk dosen validasi, pasti ada itu kan sebelum kita terjun ke lapangan kan. Lalu yang ke-8 melakukan uji coba instrumen. Nah, setelah kita validkan tadi oleh yang khusus memvalidkan atau validator kita sebut gitu kan, saat kita terjun ke lapangan melakukan uji coba instrumen itu tadi, yang sesudah instrumen kita valid, kita uji coba lah. Itu kita uji coba, mungkin itu kayak misalnya di pengembangan itu kan ada uji coba 1, ada uji coba 2. Kalau misalnya di PTK atau penelitian tindakan kelas itu kan mungkin ada siklus 1, ada siklus 2, kita uji coba lah. Lalu setelah itu kan kita ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, itulah tadi kan kita ya sebelum kita melakukan itu kan kita
ada mengambil data juga kan, mengambil data awal untuk melihat apa sih permasalahannya itu gitu kan. Nah, itulah kita uji validitas dan reliabilitas instrumennya itu tadi. Itu instrumennya itu tadi itu valid apa tidak. Udah gitu dia reliable atau tidak, ada nggak daya bedanya, indeks kesukarannya itu berapa gitu kan sebelum kita turun ke lapangan kan. Nah, setelah itu nanti kan kalau misalnya kita udah melakukan validasi instrumen, kita melakukan uji coba pertama gitu kan. Terus kita setelah kita instrumennya itu tadi kita validkan ke validator, kita melakukan uji coba instrumen, kita hasilnya itu dari validator itu tadi kan ada tuh kan angka-angkanya gitu kan, berapa sih valid apa tidak, terus kita kita udah valid kita reliablekan lagi. Nah itu kan nanti kan ada proses revisi, mungkin revisi dari si validator itu tadi atau revisi dari pembimbing kita atau penguji kita kan, seperti itu kan. Nah, masuk ke fungsi statistik dalam penelitian ilmiah. Itu yang pertama, statistik dapat digunakan dalam penelitian ilmiah. Yang kedua, statistik dapat menerangkan gejala-gejala yang ditemukan dalam sebuah peristiwa. Yang ketiga, statistik juga mempersiapkan prosedur yang dapat digunakan untuk mengetahui sebab-sebab apakah hubungan akibat antara dua faktor. Adapun fungsi statistik menurut para ahli, ini anak-anak dapat membaca sendiri ya apa statistik menurut para ahli ya. Kan menurut di sini ada menurut Sogiono, yang di sini ada menurut Irianto, silahkan kalian baca sendiri. Nah, inilah dia keterkaitan teori dan statistik pada penelitian ilmiah. Keterkaitan teori dan statistik pada penelitian ilmiah itu yang persatu itu, penelitian ilmiah itu dapat menggunakan dua metode berpikir dalam menganalisis dan menjawab masalah yang tadi Ibu bilang, metode deduktif dan metode induktif. Metode berpikir deduktif digunakan terutama untuk membangun kerangka pikir dan perumusan hipotesis. Nah, hipotesis ini kan kalian tahu kan, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Yang kedua, penggunaan metode berpikir dilakukan untuk pengujian hipotesis. Dengan demikian, teori dan statistik mempunyai keterkaitan dalam menganalisa masalah penelitian dan menarik suatu kesimpulan. Yang ketiga, teori mempunyai keterkaitan yang erat dengan statistik pada pengujian hipotesis. Misalnya, uji statistik yang digunakan antara lain ditentukan oleh bentuk rumusan hipotesis. Penggunaan uji statistik dua pihak, pihak kanan atau pihak kiri, ditentukan oleh bentuk rumusan hipotesis penelitian. Nah, ini nanti diferensial nanti Ibu atau itu nanti uji hipotesis itu Ibu bahas setelah Ibu membahas itu tentang estimasi parameter. Nanti itu Ibu akan membahas uji hipotesis. Nanti di situ ya akan Ibu bahas ini semua. Ibu akan jelaskan lebih dalamnya. Ini kita hanya sedikit-sedikit aja membahasnya sebelum kalian masuk ke uji hipotesis nanti lebih dalam. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu statistik adalah kumpulan data. Statistika adalah suatu pengetahuan. Yang ketiga, klasifikasi statistik itu terdiri dari tiga, yaitu dilihat dari fungsinya, dilihat dari penggunaannya, dan dilihat dari analisisnya. Yang keempat, statistik itu kalau misalnya dari fungsinya itu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Sedangkan kalau misalnya dilihat dari analisisnya itu berdasarkan statistik parametrik dan non parametrik. Demikianlah mata kuliah kita pada hari ini, pada pertemuan kedua ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita dan semuanya bisa berjumpa lagi pada pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.